Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hai moms, di video kali ini kita akan membahas tentang speech delay. Apa itu speech delay? Nah, tapi sebelum itu untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, nah di video kali ini kita membahas tentang speech delay. Apa sih speech delay itu? Speech delay atau terlambat berbicara. Mungkin moms menemui atau pernah melihat ada anak-anak yang seharusnya di seumurannya itu sudah pintar berbicara, tapi belum bisa mengucapkan kata-kata dengan benar atau belum bisa berbicara menyambung kata, dan mungkin kurang fokus pada saat diajak berkomunikasi. Nah, di sini kita akan membahas apa itu speech delay. Nah, apa sih pengertian dari speech delay itu? Speech delay itu adalah salah satu gangguan komunikasi yang dialami oleh anak yang merupakan atau bisa juga disebut dengan gangguan perkembangan anak dalam berbicara. Di usia 12 bulan, bayi itu sudah bisa mengucapkan kata mama, papa, dan bisa mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang sekitarnya. Dengan kata-kata yang tadi sering diucapkan dan sering didengarkan, maka itulah nanti yang akan dikembangkan sehingga bayi itu atau anak itu bisa mengucapkan kata-kata, menyambung kata, dan merespon apa yang kita sampaikan. Nah, bagaimana sih cara mengetahui apakah anak itu memang mengalami speech delay atau tidak? Ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Nah, tanda-tandanya itu diantaranya adalah yang pertama itu jarang menirukan cara berbicara orang yang ada di sekitarnya. Misalnya saja ada anak-anak yang kita ajak berbicara, misalnya kita bilang apa itu, atau kita mengucapkan satu kata benda, tapi anak itu hanya melihat atau bahkan tidak fokus melihat kita dan tidak mengulangi kata-kata itu, hanya terdiam. Mungkin anaknya mendengar tapi tidak mengulangi apa yang disampaikan. Selain jarang berbicara, juga anak yang mengalami speech delay itu akan menghindari kontak mata pada saat kita berkomunikasi. Misalnya saja kita menjelaskan misalnya hewan, kita menunjukkan hewan. Ini kuda seperti itu, tapi dia tidak fokus melihat kita ataupun melihat benda yang kita tunjukkan. Jadi anak-anak yang mengalami speech delay itu dia akan menghindari kontak mata atau tidak fokus dengan lawan bicaranya. Kemudian pada saat mengucapkan kalimat atau kata-kata itu terbata-bata, tidak jelas, susah dimengerti, dan kalau misalnya ada yang diinginkan atau menginginkan sesuatu itu hanya dengan menunjuk-nunjuk atau langsung mengambil tanpa mengajak berkomunikasi. Biasanya kan ada anak yang kalau misalnya dia tidak bisa berbicara dan menginginkan sesuatu, dia akan menarik orang di sekitarnya kemudian menunjukkan benda tersebut. Tapi biasanya juga anak yang mengalami speech delay itu mereka kurang berkomunikasi, kurang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, apa sih penyebabnya? Kenapa anak-anak itu bisa mengalami yang namanya speech delay? Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah karena faktor lingkungan. Kalau misalnya lingkungan di sekitar anak-anak itu kurang berkomunikasi, kurang berinteraksi, maka anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Misalnya ada anak yang mungkin hanya diberikan handphone, melihat gambar, suara-suara yang misalnya suara-suara hewan. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin sesuatu atau dia itu tidak pernah mendengarkan banyak kata-kata yang mungkin orang-orang di sekitarnya hanya main handphone, kemudian misalnya dia hanya diajak berkomunikasi, misalnya mau tidur atau mau minum susu, dia kurang mendengarkan banyak kata-kata sehingga dia juga sulit mengatakan sesuatu karena kosakata yang dia serap itu hanya sedikit. Kemudian penyebab yang kedua adalah bisa jadi atau bisa saja itu anak mengalami yang namanya frenulum. Frenulum itu adalah lipatan di bawah lidah itu pendek sehingga
anak-anak itu susah untuk mengucapkan kalimat. Kalaupun mengucapkan suatu kalimat itu sulit terdengar atau tidak jelas terdengar karena adanya gangguan di situ, sehingga kita sulit mengerti apa yang dimaksud karena kata-kata yang disampaikan itu tidak terdengar jelas dan mungkin kita hanya menganggap oh ini dia bicara, asal bicara saja. Padahal bisa saja anak itu mengucapkan kata yang biasa dia dengar, misalnya lari atau makan, dan karena adanya frenulum itu sehingga anak itu mengucapkan kata yang tidak jelas, mam gitu. Jadi kita tidak jelas mendengarnya. Penyebab yang ketiga adalah bisa juga terjadi masalah pada oral motorik. Sehingga karena adanya gangguan di oral motorik itu yang terjadi pada anak, sehingga anak itu susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Mungkin anaknya sudah tahu, oh ini saya mau mengucapkan ini, tapi karena terjadinya gangguan seperti itu sehingga tidak bisa diucapkan seperti itu. Dan yang terakhir, penyebab yang terakhir bisa juga disebabkan karena masalah atau gangguan pendengaran. Jadi karena terjadinya gangguan pendengaran itu sehingga anak tidak bisa mengidentifikasi kata-kata. Dan bisa juga gangguan pendengaran itu disebabkan karena adanya infeksi atau memang bawaan dari lahirnya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu apa penyebabnya, sebaiknya sebelum terjadi speech delay, kita bisa mencegahnya. Bagaimana sih cara mencegahnya? Jadi, cara mencegahnya yang pertama adalah rajin untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi, usahakan moms itu aktif dalam mengajak anak dalam berbicara atau bermain, sehingga anak itu juga mengucapkan apa yang dia dengar. Misalnya moms mengatakan, ayo main, ayo tidur, seperti itu, sehingga anak juga aktif dalam berkomunikasi. Anak juga mengucapkan apa yang dikatakan karena selalu mendengarkan kata-kata yang baru, kemudian banyak kosakata yang diserap dalam otaknya sehingga anak itu bisa mengucapkannya. Bisa juga moms itu mengajarkan anak setiap harinya untuk mengenali kata benda. Misalnya ini piring, ini sendok, ini gelas, seperti itu. Jadi satu-satu dulu. Kalau misalnya anak sudah bisa mengucapkan, itu akan terjadi proses perkembangan di mana anak bisa menyatukan kata menjadi kalimat. Misalnya, saya mau makan, saya mau pergi ke situ, seperti itu. Jadi ajarkan dulu misalnya kata-kata benda. Jadi anak itu aktif, anak bisa mengucapkan apa yang didengarnya. Dan yang paling penting adalah kurangi penggunaan handphone. Jadi kurangi penggunaan gadget, main game seperti itu, atau nonton YouTube terlalu lama, sehingga anak itu komunikasinya hanya dengan layar handphone misalnya. Jadi sementara orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang nyata di sekitarnya itu jarang untuk diajak berkomunikasi. Jadi yang dia kenal, yang akrab dengan anak itu adalah handphone. Jadi jangan seperti itu, moms. Cara mencegah yang selanjutnya itu adalah respon setiap apa yang dikatakan anak. Jadi meskipun anak itu mengucapkan kata-kata yang mungkin kurang tepat, moms bisa memperjelasnya. Misalnya anak bilang ping, misalnya dia ping itu piring misalnya. Jadi moms akan dia menunjuk piring tapi mengatakan ping yang mungkin sulit dimengerti, tapi dia menunjuk piring. Jadi moms bisa mengarahkan ke kata yang lebih tepat. Misalnya, oh ini piring, seperti itu. Jadi anak bisa mendengarkan, oh ini piring. Dia akan berusaha untuk memperbaiki kata-katanya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau misalnya anak sudah mengalami speech delay ini? Nah, moms bisa periksakan dulu ke dokter anak. Moms harus tahu dulu apa sih penyebabnya, karena ada banyak penyebabnya. Sehingga kalau misalnya anak itu mengalami penyebab misalnya di masalah pendengarannya, itu bisa diatasi. Jadi kalau misalnya moms hanya menunggu sampai anaknya bisa berbicara, itu mungkin bisa saja akan berbicara dengan lancar nantinya, tapi butuh waktu yang lama. Jadi saya sarankan untuk moms sebaiknya konsultasikan ke dokter anak. Sampaikan apa masalahnya, apa penyebabnya, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa memperbaikinya supaya anak itu dengan cepatnya bisa seperti anak-anak di usia seumurannya, seperti itu, moms. Jadi mungkin itu saja, moms, yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat.
Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Dan saya ingin menyampaikan untuk Moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya juga ada yang ingin menyampaikan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.